Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai dan bersama the one and only Bapak Rinto Setiawan dari IWPI. Halo Pak Rinto. Ya, semangat Mas Awan. Luar biasa ya IWPI Eh, sudah berkibar kemana-mana nih. Saya dengar-dengar katanya udah ke komisi-komisi apa nih Pak? Ya, kemarin kita tanggal 24 Juli 2024 kita ke Komisi 3, Mas, DPR RI, Mas, untuk menyerahkan atas pengaduan masyarakat atas lolosnya 3 calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak, Mas. Oke, nanti ya Pak ya kita bikin video lagi ya Pak ya untuk Ya, itu ya Pak ya. siap, siap Mas Awan. Luar biasa IWPI. Ini konsultan pajak yang lain nggak ada nih yang laporan ke komisi 3 buat buat membersih-bersihan pejabat ya. Cuman IWPI loh teman-teman ya. Satu-satunya IWPI yang peduli sampai jauh-jauh datang ke Jakarta hanya untuk laporan ke Komisi 3. Kemana Pak asosiasi konsultan itu Pak? Aduh, Kurang kompak, Mas. nggak kompak. Oke, luar biasa. Thank you Pak Rinton ya. Kita akan Ya, podcast setiap hari Jumat ya teman-teman ya. Dan kita akan langsung publish untuk teman-teman semua. Eh, ini Pak, kemarin saya ketemu video nih ya dari netizen oke. kasih saya video. Ini bahasanya bahasa Jawa atau bahasa apa gitu. Coba deh Pak kita Iya, nonton Pak ya. ya. Ini mengenai pajak nih Pak. Oke, oke, siap, Mas, siap, Mas. Mari kita nonton nanti. Boleh dong saya minta translate ini mengenai apa nih. Oke, oke, Mas. Oke, coba saya share ya dengan sound. Nah, ini nih. Jadi ini ada orang 1 menit aja Pak ya. Kita nonton sebentar ya. Ya. Delok, kabeh. Waduh, Loh, Mas, gak masak, Mas. Aduh. Masak apa? Ini, melok aku kene. kok nggak Melu masak aku. katanya? Mas. Melu aku kene. Restoran ini, Iki Mas. jam piro? Jam 8 kan? Jam Bolu. 8. Bayangke, awet dhek esuk. Awet dhek esuk. Aku entuk surat teguran saka pemerintah. Iki ndek esuk sing ngeterke yo ngerti nak iki sepi. Saawan ra ono wong mlebu. Aku entuk surat teguran jarene ora disiplin pajak. Pajeke saka ndi nak gak ono wonge sing tuku apa setan. Aku dari gak disiplin pajak. Sing ngeterke surat iki ndek esuk lho. Gak ono wong blas sing tuku. Sampai saiki lho jek kosong blong teko jam piro teko jam 8. Aku dikira ora disiplin pajak. Bayangke, meh model piye? Ki, delok kabeh, delok kabeh. Delok kabeh, delok. Delok kabeh. Delok ora ono sing tuku. Delok. Oke, jadi Oke, ya, ya, boleh ya. ditranslate dong Pak. Ini bahasa Jawa tadi ya? Ya, ya, bahasa Jawa, Mas. Ngomong apa dia? Jawa, Jawa Timuran, Mas. Jawa ini, Mas, ini, Mas, yang mana, Mas? Yang di depan tadi? Mungkin Ah, di ini nanti di play dulu, nanti di pause gitu, Mas. oh, Ah, sebentar. ah, Saya share dulu. Coba saya share sound. Ini Pak ya. ya, Delok. Delok kabeh. Loh, Mas, gak masak, Mas. belok tadi tuh Masak lihat, apa? Mas. Ini, melok aku Oh, kene. Ah, Melu aku. ah. Ini pause dulu, Mas. Tadi masak apa itu memasak apa itu loh, Mas. Terus melu aku itu ikut saya. Nah, ini oh, dia dari dapur mengajak ini ikut ke depan, Mas, sepertinya ini di restorannya, Mas, atau di warungnya. Melu aku oke. kene. Iki jam piro? Jam 8 kan? Jam 8. Nah, itu. Bayangke. Ini jam berapa? Maksudnya ini kan jam 8. Wolu Wolu itu 8, Mas. Bolu Nah, ini kan 8. ya karena ini mungkin malam kan jam 8 malam gitu masalah. Hmm. Nah, awet dhek esuk. Awet dhek esuk. Aku ini untuk surat awet di teguran situ saka pemerintah. Iki ndek mulai dari pagi itu ini, Mas, dia dapat surat teguran dari pemerintah maksudnya, Mas. Ini sepertinya surat dari DJP, Mas. esuk sing Eh, ngeterke yo ngerti nak iki sepi. Saawan ra ono wong mlebu. Aku untuk surat teguran ini, Mas. jarene ora disiplin Yang pajak. Pajeke saka ndi nak gak ono wonge. Nah, ini yang mengantarkan surat tadi harusnya tahu sejak dari siang itu tidak ada pengunjung ini, Mas, restorannya itu loh, Mas. Oke. Seperti Sing itu, tuku apa Mas Awan. setan. Aku dari gak nak gak ono wonge sing tuku apa setan. Aku dari gak disiplin pajak. Sing ngeterke Nah, surat iki ndek esuk lho.
gak ono wong blas sing tuku. Sampai saiki lho jek kosong blong Nah teko ini jam mas, piro teko jam 8. itu kan dari siang kan tidak ada yang beli gitu loh mas. Loh, menganggap si yang mengantarkan surat ini kok apa ya pikirannya kan kok ada surat nggak tertib pajak gitu mas. Apa nggak melihat bahwa ini restorannya sepi gitu mas Awan. Seperti itu mas maksudnya kata-katanya. Oke. Aku dikira ora disiplin pajak. Bayangke, meh model Dikira piye? mas, dikira tuh dikira. Ki, delok kabeh, delok kabeh. Nah, lihat semua. Delok kabeh, delok. Delok kabeh. Delok. Lihat semua. Ora sing tuku. Delok. Tidak ada yang beli sama sekali. Tidak ada yang beli sama Nah, sekali. itu kalau ini mas ya, tanggapan saya sebentar mas ya, itu kan mungkin dia dapat surat dari DJP bahwa mungkin ini mas teguran yang pernah saya alami mas Awan itu omsetnya turun mas mungkin dulu di periode yang sama tahun lalu dia tuh omsetnya misalkan 100 juta lah sekarang cuma 50 juta itu mas. Nah itu kalau gambaran saya yang pernah saya alami seperti itu mas Awan. Jadi kalau dari DJP ini memang luar biasa mas Awan. Jadi kita tuh tiap tahun harus meningkat terus omsetnya mas. Kalau Jadi omset kita turun salah berarti menurun ya. mas. Iya, kalau menurun kita langsung akan dapat surat teguran seperti itu, Mas. Karena saya pernah dan saya harus menjelaskan, Mas, ke KPP. Sampai dipanggil KPP, Mas, untuk menjelaskan kenapa kok omsetnya turun. Loh, lah kalau kalau saya sendiri kan kebetulan kan pengusaha juga, Mas, di pengadaan barang dan jasa pemerintah, Mas. Lah memang lagi nggak ada yang beli, gimana? Wong kita klien pemerintah semua, gitu loh, Mas. Ya mungkin pemerintahnya lagi dananya lagi kurang atau gimana kan gitu, Mas. Jadi mungkin itu saya bisa memahami mungkin tadi yang di video tadi itu masnya tadi itu ini mas dikasih surat karena omsetnya menurun mas. Dikasih teguran gitu loh mas kok nggak tertib bayar pajak gitu loh mas. Lah itu kan template aja mas. Sepertinya itu template mas dari kantor pajak itu biasanya begitu omsetnya turun langsung dikasih surat. Jadi sebenarnya kan surat itu kan sebenarnya tidak bermaksud untuk menyalahkan wajib pajak, cuman wajib pajak itu sudah terlanjur berpersepsi buruk terhadap oknumnya, pejabatnya, lembaganya gitu. Betul, betul mas Awan. Karena kan ini mas usahanya lagi susah, kok dapat surat kayak gini gitu loh mas. Apa Iya, kamu itu nggak tahu gitu loh mas. iya. Jadi menurut Bapak nih, bagaimana seharusnya si pejabat tuh berperilaku gitu loh? Gimana supaya humanis gitu? Ya kalau menurut saya ya namanya pajak mas ya, ya itu kan tergantung omset kita. Kalau nggak ada omset masa kita disuruh cari-cari omset gimana? Mau namanya pengusaha kan nggak mesti untung mas. Ya ini mas, mereka menyamakan karena target kemungkinan mas karena target menyamakan dengan ini mas ciri khas perusahaan asing atau perusahaan ini mas Chinese gitu loh mas. Yang memang kan di sana memang tensinya akan sangat tinggi mas. Perusahaannya pun ditarget mas. Kalau kita di Jawa mas nggak bisa mas karyawan kita kan resign semua mas kalau kita target mas. Jadi memang dari culture perusahaan itu memang beda mas, perusahaan asing, itu perusahaan dari Korea, dari Cina, itu memang etos kerjanya juga beda mas, nggak bisa disamakan dengan orang Jawa mas. Tadi kan kebetulan orang Jawa masalah apalagi kan hanya restoran mas Awan. Jadi pejabat juga seharusnya jangan sembarangan kirim surat, malah terkesan intimidatif ya. Betul mas. Kalau bisa lebih humanis, yang benar, ngobrol gitu. Bukan yang malah Didatangi kirim mas, surat. didatangin, ditanya kenapa Pak ini omsetnya turun, kenapa memang ada masalah apa gitu loh kalau mau tahu gitu loh mas. Iya, kalau perlu dibantu oleh negara. Negara bisa bantu apa kan gitu. Iya mas, karena yang saya ini mas, yang pernah saya lihat itu kan negara kan punya semacam ini mas ya, norma keuntungan bruto atau keuntungan itu mas ya. Itu kan masing-masing bidang usaha kan udah ada itu mas. Itu luar biasa loh mas. Jadi sekarang orang jual ini mas, saya kan jual elektronik mas ya. Itu keuntungan saya sama teman-teman bisa berbeda mas. Karena kan keuntungan merek A sama merek B itu aja berbeda mas. Dasarnya kita pulaan dari pabrikannya mas, dari distributor itu beda mas Awan. Ya, itu norma per 17 sudah absolut lah ya, sudah kadaluarsa tapi masih dipakai. Ya sudahlah, kita tunggu aja nanti. Oh iya. Ya yang saya ngelihat itu ada mas.
Bahkan normanya sampai ini Mas, kalau di kota besar atau kota ibu kota provinsi itu beda sama kota-kota biasa sampai sampai gitu Mas. Hmm. Jadi mungkin ini Mas sebaiknya mungkin nanti Mas, saya sarankan ini kalau ada teman-teman pemirsa ya dari komunitas misalkan pengusaha apa Mas, pengusaha di bidang garmen atau pengusaha di bidang elektronik atau pengusaha di bidang alat kesehatan atau pengusaha di bidang pertanian itu kan ada normanya Mas. Hmm. Lah, itu kita yang berguru ke DJP Mas. Gimana caranya dapat keuntungan sampai 30%, sampai 35% itu Mas. Itu kan per 2015, waktu itu ya mungkin ya bisa ada keuntungan seperti itu. Zaman sekarang mana bisa? Ya, tapi kan ini Mas ya mungkin, tapi kan hanya sebagian mungkin Mas. Hmm, hmm, Kan karena berdasarkan KBLI loh Mas. hmm, Berdasarkan KBLI Mas. Mas hmm, Awan. Oh ya, sekarang kan memang ini Mas ya sudah eranya ini Mas ya. Sudah online ya. Susah Mas ya. hmm. Oke oke oke. Tapi kan DJP harusnya ini Mas. Gimana? Harus ada edukasi. Gimana cara mendapat keuntungan sekian kan gitu Mas. Ya, misalkan dia sama perusahaannya disurvei itu, dia sampai mengeluarkan angka itu. Lah, perusahaan itu yang disuruh ini Mas, di endorse untuk Hmm. ngajarin usaha yang jenis, misalkan di bidang pertanian, di bidang perkebunan, di bidang elektronik, di bidang alat kesehatan. Itu mah bercanda aja, bercanda. Ya. Oke, saya mau nanya nih Pak Rito, IWP ini ya, eh, selama ini kan kita mengalami nih, pemeriksa pajak itu boleh sewenang-wenang. Terbitkan surat pemeriksaan lapangan untuk wajib pajak. Dia kirim surat pemeriksaan, surat panggilan. Kalau Oke, nggak datang kita dianggap tidak kooperatif. Kalau kita bertanya betul data, Mas. dia tidak mau kasih data. Kemudian ada Hmm. peminjaman data, ada peringatan satu, peringatan dua. Semua itu sesuai prosedur dan kalau kita tidak mau nurut, kita yang salah. Betul betul Mas Wan. Nah, saya mau mau saranin nih, atau mungkin IWPI bisa nih. eh, Dia boleh bikin pemeriksaan lapangan untuk kita. Bolehkah kita nih, warga negara, masyarakat, IWPI, menerbitkan surat pemeriksaan lapangan terhadap si oknum pajak? Jadi, jadi kita bisa nih ya, kita bikin bikin PMK sendiri ya, Peraturan Menteri Konoha ya, nomor sekian. Ya. Nah, Heeh. tentang tata cara pemeriksaan lapangan terhadap oknum pajak, gitu. Oke Nah, oke Mas Wan. kita Ya ikutin ya aja ya. prosedurnya sama. Dia kirim surat Hmm, pemeriksaan lapangan, kita kirim juga surat pemeriksaan lapangan. hmm. Nanti kalau dia nggak mau kasih data, kita kasih data. Nah, kita beda nih. Kita Hmm. kirim pemeriksaan lapangan, kita kasih data. Oh, ada LHKPN-nya kita kasih. Oke. Kita kirim surat konfirmasi ke bank nanti ya. Kalau bank nggak Ya mau kasih ya. nggak apa-apa, kan kita berusaha, Oke oke. ya kan? Nah, nanti WPI bisa nih kita bikin pemeriksaan lapangan terhadap mereka, kita bongkar siapa oknumnya, namanya siapa, LHKPN-nya mana, buku rekeningnya mana, kita minta juga, ya kan? Oke oke Mas. Ya ya. Dia boleh periksa kita, minta buku rekening kita. Kita boleh dong meriksa mereka, minta buku rekening mereka, boleh dong. Ya 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 ya. Ya, Ya. jadi gini Mas Awan, kalau dari WPI nanti kalau kita kuat, kita bersatu Mas, ya bisa-bisa saja Mas seperti itu Mas. Biar ada kesetaraan antara wajib pajak dengan dirjen pajak itu Mas Awan. Soalnya yang saya alami Mas Awan, yang dianggap mitra dirjen pajak itu hanya konsultan pajak Mas Awan. Jadi sementara wajib pajak ini adalah ini Mas, kan di bawahnya konsultan pajak. Kalau kita nggak ngerti pajak, tanyanya ke konsultan pajak. Berarti kan kesetaraan ini kan tidak ada Mas. Jadi yang setara adalah dirjen pajak dengan konsultan pajak. Kalau wajib pajak adalah di bawah gitu Mas Awan. Nah, nanti kalau kita kuat, Mas, nggak masalah. Nanti kita bikin atas, kan ada topnya IWPI. Begitu kita ada oknum pemerintah yang ugal-ugalan, pemerintah wajib pajak, kita balas seperti itu, Mas Awan. Nggak apa-apa, nanti dari WPI kita siapkan top aja, nggak masalah. Kan gitu, Mas. Nanti ini sebenarnya kita-kita saya, Mas, idenya banyak, Mas Awan. Contohnya kita ini kan mau bikin nanti crowd, ini Mas ya, atau ini Mas ya, semacam urunan lah. Nanti kalau ada wajib pajak yang terzolimi. Nah, yang kedua, ada ide juga ini Mas. Kan sekarang AR ini juga ini Mas, akun representatif. Ini kan sudah tidak ada fungsi Mas ya, sebagai fungsi pelayanan, Mas Awan ya. Oh, udah nggak ada, nggak ada. Ah, nah, nanti itu Mas IBP itu rencananya Mas. Nanti kita harus ini di endorse juga itu loh nanti kita bikin semacam wajib pajak representatif Mas. Jadi nanti Hmm. ada beberapa WP, nah, misalkan nanti ada 20 orang WP, satu WR gitu loh Mas, wajib pajak representatif gitu Mas. Yang ketiga kita juga mau ini Mas, rilis lagu juga Mas IWPI Mas. Oh, Judulnya Wajib Pajak adalah Raja Mas. wah, mantap. Kapan nih Pak rilisnya?
Ya, mungkin dalam minggu depan atau 2 minggu lagi lah, Mas. Sudah kita rilis, Mas. Kawan. Wah, ini kebangsaan Wajib pajak IWPI. adalah raja, gitu loh, Mas. Jadi kita, gini, Mas, teman-teman wajib pajak, mari bergabung ke IWPI. Kita adalah salah satu organisasi yang menganggap wajib pajak adalah raja, Mas. Tidak ada, Hmm. Mas. Gimana, Mas? Hmm. Jadi kalau dari peraturan yang ada sekarang, Dirjen Pajak setaranya dengan konsultan pajak. Walaupun konsultan pajak tidak ada undang-undangnya, Mas Awan. Lah, kalau konsultan pajak setara dengan Dirjen Pajak, otomatis wajib pajak ini di bawahnya. Dirjen Pajak, Mas, tidak setara, Mas. Padahal kami adalah pembayar pajak, Mas. Kami Hmm. adalah yang bayarin pejabat pajak itu, Mas. Gajinya kan dari wajib pajak, Mas Awan. Seperti itu, Mas Awan. Jadi ada Oke. banyak lah, Mas, ide-ide, Mas Awan. Nanti kita juga akan buka anggota kehormatan, Mas Awan, untuk beberapa profesi, yaitu salah satunya adalah petani, Hmm. pers, terus guru, tenaga kesehatan, gitu, Mas. Hmm. Sama guru, buruh sama guru, Mas. Hmm. Eh, Oke, itu mantap nanti Pak ya. pendaftarannya akan kita free-kan, Mas Awan. Nanti kita launching juga. Itu beberapa agenda yang kita siapkan, Mas. Jadi memang sangat sibuk juga, Mas, tim dari admin kita, Mas, Hmm. untuk menyiapkan segala sesuatunya ini, Mas. Oke, mantap Pak. Jadi beberapa tamu kehormatan bisa bergabung langsung ke IWPI ya. Betul, Mas Awan. Ya, karena juga ini saya dengar juga ini, Mas, banyak kampus juga, Mas, perguruan tinggi negeri itu juga kesulitan, Mas, pelaporan perpajakannya dengan kalau tidak salah ini yang baru, Mas, apa ter itu, Mas. Nah, Hmm. untuk PPH ini, Mas, ya apa karyawan itu, Mas. Hmm. Heeh. Oke, mantap Pak. Ini luar biasa ya gebrakan IWPI. Kita tunggu Pak satu persatu. Kalau saya mau nunggu ini nih surat pemeriksaan lapangan untuk oknum pajak. Kita segera Oke, terbitkan PMK Pak, Peraturan Menteri Konoha, tata oke, cara pemeriksaan oknum pajak. oke, Mas. Nanti kita bisa Oke, kita nanti bikin kita SKP juga, SKP ya, P gitu ya, SKP atas pejabat gitu ya. oke, Mas. Dia bikin SPHP, kita bikin SPHP juga. Dia bikin SKP, kita bikin SKP juga. Iya, iya. Biar ini, Mas, ya sementara belum setara antara dirjen pajak dengan wajib pajak, ya kita imbangin dengan ini, Mas. Betul, betul. Masa dia boleh periksa kita, kita nggak boleh periksa dia kan? Boleh dong. Ya, betul, Mas. Oke, siap. Thank you Oke. Pak Rinto. Thank you banget. IWPI luar biasa ya. Kita tunggu Marsnya, kita tunggu Ya, informasi mengenai Komisi 3-nya dan kita segera terbitkan pemeriksaan lapangan yang pertama terhadap diduga oknum pajak. oke, Mas Awan. Nanti kita sama-sama konsep, Mas Awan. Oke, siap. Thank you Pak Rinto. Sampai jumpa Siap, lagi Mas Pak. Awan. Thank Ya, you. makasih, Mas Awan.